Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Santa Rosa dari kelas 11 OTKP 1. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi sistem penggajian pegawai. Payaman Simanjuntak mengatakan bahwa sistem penggajian di Indonesia pada umumnya mempergunakan gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja. Pangkat seseorang umumnya didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, penentuan gaji pokok didasarkan pada teori human capital, yaitu gaji pegawai diberikan sebanding dengan tingkat pendidikan dan latihan yang dicapainya. Pembahasan mengenai sistem penggajian dipandang penting bagi kelompok dalam mempelajari sistem administrasi kepegawaian di negara ini. Namun, dari materi yang akan saya bahas kali ini hanya sebagian pada basicnya saja, tanpa mengesampingkan unsur-unsur yang terpenting. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian gaji. Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak, sehingga ia dapat memusatkan perhatiannya dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Pola dasar perhitungan gaji pegawai. Yang pertama, upah atau gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan atau tugas. Yang kedua, kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan produktivitas kerja. Ketiga, peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan keuntungan negara dan penampilan individu pegawai. Keempat, peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis permanen. Kelima, adanya ukuran yang stabil dari penghasilan hasil kerja. Sistem penggajian. Sistem penggajian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem penggajian skala tunggal. Sistem penggajian skala tunggal adalah sistem penggajian di mana pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama dan tidak memperhatikan sifat dan tanggung jawab pekerjaan itu. Kedua, sistem penggajian skala ganda. Sistem penggajian skala ganda adalah sistem penggajian di mana gaji diberikan berdasarkan sifat pekerjaan, prestasi yang dicapai, berat dan ringan tanggung jawab pekerjaan yang harus dipikul. Ketiga, sistem penggajian campuran. Undang-Undang 43, 99 dan PP nomor 6 tahun 2008 menetapkan sistem penggajian berdasarkan skala tunggal maupun skala ganda, yaitu pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji pokok yang sama. Di samping itu diberikan tunjangan kepada pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang sifatnya memerlukan pemusatan dan perhatian dan pengerahan tenaga. Keuntungan dan kerugian sistem penggajian. Yang pertama, sistem penggajian skala tunggal. Sederhana, cukup dengan satu peraturan, dirasa tidak adil karena faktor resiko, bahaya, kesibukan, dan lain-lain tidak dijadikan bahan pertimbangan. Kedua, sistem penggajian skala ganda memberikan motivasi pada para pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat, resiko, dan lain-lain. Menimbulkan ketidakadilan pada saat pensiun bagi pegawai yang memiliki pangkat dan pendidikan yang sama tetapi berbeda sifat pekerjaannya. Indonesia mengadopsi skala campuran dalam penggajian sebagai solusi dan menyeimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada. Pegawai yang memiliki pangkat yang sama mendapatkan gaji yang sama. Perbedaannya adalah tunjangan yang diberikan tergantung sifat pekerjaan. Jadi, sistem yang ditetapkan di Indonesia ialah gabungan antara sistem skala tunggal dan skala ganda, yaitu gaji pokok bagi pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama. Di samping itu, diberikan tunjangan pegawai yang berdasarkan penilaian pelaksanaan beban kerja yang lebih besar dan memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada pegawai yang memikul tanggung jawab yang lebih kecil. Sistem penggajian pegawai dengan skala gabungan dapat dinikmati oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu. Artinya, selain gaji pokok yang sama dengan pegawai lain sesuai dengan kepangkatannya,
Kepada mereka juga diberikan tunjangan jabatan struktural maupun fungsional tertentu. Besarnya tunjangan yang diterima tergantung dari tinggi rendahnya jabatan yang diembalnya. Tunjangan PP nomor 29 tahun 1985. Tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga terdiri atas: pegawai yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan suami istri 5% dari gaji pokok. Pegawai yang memiliki anak berusia 18 tahun diberikan tunjangan 2% dari gaji pokok. Diberikan hanya untuk dua orang anak cacat PP 12/1981, daerah terpencil, bantuan kematian, uang duka, dan biaya kematian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika di materi ini ada kesalahan atau kesalahan informasi dari materi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.